kita sering lupa bahwa sebetulnya alam sekitar itu punya peranan yang sangat penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini dan dalam rangka proses pembelajarannya. Nah, ketika anak usia dini bersentuhan langsung dengan alam, mereka belajar banyak sekali. Tetapi masalahnya, banyak orang tua murid dan guru yang menganggap bahwa ketika anak belajar itu akan lebih berbobot jika mereka menggunakan media buku dan pensil saja. Pada saat anak belajar tentang sains dan alam sekitar, sebetulnya mereka harus bersentuhan langsung dengan benda yang ada di alam sekitar, sehingga itu dapat mengembangkan seluruh potensi kecerdasan majemuknya. Nah, pada episode Guruku kali ini, kami akan mengangkat bagaimana anak usia dini belajar dengan bersentuhan langsung dengan alam untuk mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya. Jangan kemana-mana. Teman-teman, ya lihat deh, di depan nih ada gambar apa saja. Dalam proses belajar anak usia dini, anak dapat belajar dari bahan-bahan alam yang ada di sekitarnya. Sebetulnya, bukan hanya pengetahuan tentang bahan alam itu saja yang diperoleh anak, tetapi juga keterampilan fisik motoriknya pun dapat berkembang. Jadi sebaiknya anak belajar tidak hanya dibatasi pada 4 dinding yang disebut ruang kelas dan dengan media kertas, buku, serta alat tulis saja, tetapi juga di berbagai tempat dengan berbagai media. Pada kasus ini, guru memperkenalkan berbagai macam sayuran melalui gambar pada buku dan menugasi anak untuk mewarnai. Selanjutnya, guru mengajak anak membuat prakarya dari bahan alam seperti ranting-ranting kayu yang ditempel pada gambar yang sudah tersedia. Sebenarnya, anak belajar dengan berbagai macam cara yang berbeda. Tidak semua anak memiliki minat yang sama, dan tidak semua anak berada pada tahap perkembangan yang sama. Nah, kegiatan bermain bahan alam yang seperti apa yang menyenangkan dan berpusat ke anak, serta dapat mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya? Dipatahkan sesuai dengan ukuran rumahnya yang sudah jadi. Ibu susah. Susah kenapa, Daniel? Ibu, aku mau pulang aja. Kenapa mau pulang? Kan ini belum selesai. Diselesaikan dulu ya. Mau. Halo Ibu. Halo Ibu. Apa kabar? Baik. Ibu bagaimana kabar? Baik juga. Terima kasih sudah datang. Kenalkan saya Dian Ansoria. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya 10 tahun lebih mendidik anak usia dini. Mudah-mudahan berguna buat ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Nah, tadi kita sudah lihat ya bagaimana anak-anak usia dini melakukan aktivitas bermain dengan bahan alam. Ya, kita sudah lihat tadi ya Bu melalui monitor, dan saya juga sudah mengamati langsung banyak terjadi masalah ketika anak-anak diperkenalkan dengan bahan-bahan alam, tetapi hanya melalui gambar, tidak bersentuhan langsung dengan apa yang ada di alam sekitarnya. Nah, padahal kan kita tahu bahwa anak usia dini itu sebetulnya harus belajar dengan konkret. Ya, jadi tadi sudah lihat ya bagaimana anak beraktivitas. Guru akhirnya lebih banyak memperlihatkan gambar, kemudian menyebutkan benda-benda apa saja itu. Tadi ada anak yang menyebutkan itu temanya tentang sayuran. Dia lihat gambar itu, dia bilang itu apa, bunga misalnya. Karena kan tidak konkret buat anak. Bunga. Akhirnya Ini cuma menyebutkan namanya. nama benda yang ada di gambar, kemudian mewarnai. Atau kalaupun ada bahan alam yang digunakan, dibuat untuk menjadi sebuah karya. Jadi tidak benar-benar menyentuh alam itu secara langsung dan dioptimalkan kecerdasan majemuknya. Saya mau tanya Bu ya. Ya, Saya kan sebagai ibu rumah tangga. ya. Gimana saya cara memperkenalkan bahan alam itu terhadap anak saya di rumah, Betul. untuk memperkenalkannya Ya. dengan benda-benda apa aja Nah, gitu. kalau di rumah itu mudah sekali Ibu, karena banyak sekali di rumah itu benda-benda alam sekitar ya.
kalau untuk kehidupan sehari-hari, Ibu pasti kan masak di rumah ya Bu ya? Iya. Nah, libatkan anak Bu pada saat masak. Ibu akan memperkenalkan secara langsung, ini wortel, ini kol, ini terong, ini bayam, tomat, dan sebagainya. Dan di samping itu anak-anak Ibu bisa ajak untuk mengklasifikasikan. Itu adalah dasar dari matematik. Jadi misalnya bawang merah dengan bawang merah, bawang putih dengan bawang putih. Ketika anak mengenal berbagai macam warna, itu termasuk kecerdasan visual spasialnya dan kecerdasan naturalisnya. Kenapa kita perlu harus mempelajari itu, nggak langsung aja itu anak dididik belajar membaca, menulis, menghitung, Betul. gitu, apa menyanyi, Ya, gitu. memang Jadi kita- yang perlu ke jenjang ke masa depannya yang Ya. sesuai dengan perkembangan pelajaran nanti di sekolah. Ya, betul. Sebetulnya semua orang dewasa, semua orang tua pasti ingin anaknya bisa baca tulis hitung supaya siap masuk SD begitu Bu. Tapi untuk memperkenalkan atau membuat anak bisa baca tulis hitung dan bukan hanya bisa tapi senang baca tulis hitung, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi bukan hanya menulis di atas kertas buku dengan pensil dan pensil warna. Ketika mengklasifikasikan, ajak anak untuk hitung berapa cabai hijaunya ya, berapa cabai merah dan sebagainya. Kemudian tuliskan angkanya. Jadi selalu siapkan di mana-mana kertas dan pensil. Tuliskan angkanya. Kemudian Ibu bisa ketika anak sudah lebih besar, bukan hanya menghitung tetapi menimbang. Mana yang lebih berat ya? Iya. Mana yang lebih banyak? Bawang merah atau bawang putih gitu. Itu juga matematik. Kemudian tuliskan kalau sudah lebih besar lagi anaknya, tuliskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai putih. Itu semua yang ada di sekitar anak itu lebih bermakna kata-katanya daripada kata-kata yang tidak ada bendanya. Jadi harus konkret. Ya, saya mau tanya nih, Bu. Kebetulan saya sebagai guru di Sentra Bahan Alam, Betul. yang saya tanyakan karya atau kegiatan-kegiatan apa Ya, yang dapat meningkatkan kecerdasan majemuk tadi, Bu? betul. Nah, Nah, tadi saya sudah contohkan kita punya 9 kecerdasan. Nah, keseringan guru itu menganggap apa yang dilakukan oleh anak harus menghasilkan sebuah karya. iya. Sebetulnya tidak. Ketika anak banyak bersentuhan dengan alam, melakukan apapun, itu pasti sudah memunculkan kecerdasan majemuknya. Hasilnya tidak perlu kita lihat saat itu juga. Oh, berarti proses ya? Itu yang semua adalah proses dan harus berulang-ulang, berkali-kali. Kemudian berbagai macam cara. Hasilnya nanti Bu 20 tahun yang akan datang. Tetapi kalau Ibu mau menanyakan karya apa sih yang bisa kita buat untuk anak supaya mereka menarik, Ibu misalnya Ibu di Sentra Alam itu kalau kita punya bahan-bahan alam seperti ada bunga aja ada banyak macamnya. Iya. Nah, bunga itu bisa Ibu klasifikasikan atau Ibu susun misalnya merah, biru, bunga orange. Nanti berulang lagi merah, biru, itu kan sudah pola. Pola itu adalah dasar membaca. Jadi karya itu, hasil itu akan ada di benak anak, bukan dalam bentuk visual, dalam bentuk sebuah karya. Ketika anak berkarya itu jangan sampai guru memberi penilaian B+, A-, bintang 1, bintang 2. Sebab hasil karya itu yang menghargai adalah anak, bukan guru. Saya sudah berusaha keras loh ini, saya mau ini nilai saya 10. Karena dia menghargai keringatnya dia adalah 10. Jadi bukan kita. Kalau untuk mencapai kecerdasan majemuk, misalnya seperti karya yang tadi, ini kita lihat dari sini visual spasialnya seperti apa. Kemampuan visual spasialnya sebetulnya ini kan sudah digambar sama guru. Iya. Iya. Nah, sebetulnya kalau anak sendiri yang menggambar, kita akan bisa melihat anaklah yang kita lihat kemampuan visual spasialnya. Misalnya, oke, tema kita hari ini ada rumah, bagaimana kita menggambar rumah, biarkan anak bebas menggambar rumah seperti apa. Dari situ kita bisa lihat kemampuan visual spasialnya. Kinestetiknya bisa kita lihat dari ketika dia mewarnai atau menggambar rumahnya tuntas atau tidak.
sampai di mana kekuatan kinestetiknya. Kemudian bahasanya harus kita tuliskan semestinya. Guru lebih baik menuliskan daripada menilai B+. Lebih baik menuliskan ini kata rumah, ini kata pohon, tuliskan kata atap. Nah, di situ muncul bahasanya. Kemudian untuk matematikanya bisa kita lihat ada berapa ya pagarnya. Nah, tuliskan kata di sini misalnya 6 pagar atau 5 rumput. Itu akan muncul matematikanya. Naturalisnya pasti dong dengan warna-warna yang dia pilih dan kita tanya warna apa saja, itu kemampuan naturalis. Kemampuan spiritualnya bagaimana? Kita bisa lihat bedakan antara pohon yang kita buat dengan pohon yang ada di alam, itu ciptaan Tuhan, ini buatan manusia. Nah, ibu-ibu, setelah ini saya akan memberikan kiat-kiat sederhana untuk ibu-ibu di lembaga maupun di rumah, bagaimana mengajak anak bermain bersentuhan langsung dengan alam sekaligus mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini dengan kegiatan bersentuhan langsung dengan alam sekitar. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, saya akan berinteraksi dengan anak-anak di lembaga PAUD. Saya tinggal dulu ya. Lihat, kita punya bahan banyak sekali di alam sekitar kita ya. Kira-kira yang ada di sini apa ya? Bisa nggak sebutkan? Benda-benda yang ada di alam sekitar kita. Apa namanya? Daun. Daun. Bunga. Ternyata bunga ada banyak warna ya. Ini warna merah. Merah muda ya? Ini warna apa? Biru. Ungu. Warna apa? Ungu. Yang ini? Orange. Orange. Warna? Orange. Yang ini? Ini apa, Said? Ungu. Ungu. Warna ungu dan orange. Kalau daun biasanya warna apa ini? Hijau. Apa bedanya daun ini dengan ini ya? Coklat hijau. Kenapa ini bisa coklat, ini hijau? Karena dia belum tumbuh. Dia sudah tumbuh, sudah ada di pohon. Coba rasakan. Apa bedanya? Coba. Siapa lagi yang mau merasakan? Ada daun kering, ada daun yang masih segar. Nah, ini daun kering. Ini segar. Ini masih segar. Ini Halus. ini Coba pegang semuanya, halus tidak? Halus kan? Kalau daun yang kering bagaimana? enggak. Dia jadi kasar. Kasar. Ya, keras. Coba pegang. Aduh. Kasar dan keras. Coba Said pegang. Nah, Ya. beda kan? Karena dia sudah Wah. tua. Said benar, sudah tua. Yang ini masih muda, yang ini sudah tua. Ya. Kalau masih muda dia segar, kalau sudah tua dia jadi kering, dia jadi keras, kasar. Ya. Oke. Ini daun ini bisa kita peras-peras. Ya. Ini bisa diperas atau ditumbuk. Ya.
Atau kita bikin apa ya, pakai ini ya. Pesawat terbang? Bisa? Kita bisa bikin pesawat terbang, bisa tumbuk-tumbuk, bisa diperas. Nah, di sana itu ada kacang. Kacang tanah, ada jagung, ada kacang merah. Bisa ditimbang, bisa juga diklasifikasi. Sini, lihat di sini. Kegiatan bermain bahan alam bagi anak usia dini tentu akan menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengembangkan sikap positif dan melatih keterampilan hidupnya. Nah, kita lihat ada anak yang bermain dengan menakar dan menimbang biji-bijian dan batu-batuan, ada anak yang menumbuk dan meremas daun-daunan, ada yang mengklasifikasikan berbagai macam bunga, dan sebagainya. Tambah kacangnya, tambah kacang, bukan batu, tambah kacang. Sampai seimbang. Lihat batunya sudah naik atau belum. Mereka pun main bersama, tidak sendirian. Keterampilan motorik halus, kemampuan berbahasa dan bersosialisasi, kecerdasan logika matematika, kecerdasan naturalis, inter dan intrapersonalnya, semua dikembangkan dengan berbagai macam cara yang berbeda pada setiap anak. Anak bermain dan menemukan pengetahuan sendiri dari bermainnya. Nah, ternyata banyak sekali benda-benda di alam sekitar yang dapat dijadikan sumber belajar bagi anak usia dini. Itu lebih bermakna dan lebih bersifat konkret. Setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid tentang alam sekitar sebagai sumber bahan belajar anak. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana anak usia dini bermain bersentuhan dengan alam untuk mengembangkan kecerdasan majemuknya. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak di lembaga PAUD, mengajak mereka bermain dengan bahan-bahan alam yang ada di lingkungan terdekat kita. Ternyata itu lebih membuat mereka